Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan penelitian kami, yaitu tentang mikroskop metalurgi BM407. Kami dari Kompom 4 dengan mata kuliah metalurgi TN 2301 dari Teknik Mesin Universitas Udayana dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorde Gede Tirta Nindya, STMT, dan kakak pembimbing kami, Li Arya Pratama. Baik, sebelum kami presentasi, alangkah baiknya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sembiring dengan NIM 22005 31048. Kenalkan, nama saya Mazalan Majiting dengan NIM 2205 531055. Baik, perkenalkan, nama saya Yoriko Gunawan dengan NIM 220531057. Perkenalkan, nama saya Ardian Putra dengan NIM 220553163. Baik, perkenalkan, nama saya Yogi Kurniawan RL dengan nomor induk mahasiswa 22055531064. Perkenalkan, nama saya Rona Guslia Sarya Sunulaya dengan NIM 220553165. Baik, berikut adalah pembahasan mengenai mikroskop metalurgi BM407. Yang pertama, fungsi mikroskop metalurgi BM407. Yang kedua, bagian-bagian mikroskop metalurgi. Yang ketiga, langkah-langkah pengoperasian alat. Yang keempat, kelebihan mikroskop metalurgi BM407. Yang kelima, kekurangan mikroskop metalurgi BM407. Yang keenam, cara mencari kekerasan permukaan, dan yang ketujuh, hasil pengamatan. Next. Baik, saya lanjutkan. Mikroskop metalurgi BM407. Mikroskop metalurgi adalah mikroskop yang digunakan dalam aplikasi metalurgi dan pengujian bahan. Mikroskop ini dilengkapi dengan lensa objektif khusus dan sumber cahaya teridentifikasi untuk membantu pengamatan detail pada permukaan logam dan bahan-bahan lainnya. Mikroskop ini juga dilengkapi dengan kamera dan perangkat lunak untuk analisis gambar dan pengukuran. Mikroskop metalurgi biasanya digunakan dalam industri manufaktur, penelitian material, dan pengujian kualitas produk. Next. Fungsi mikroskop metalurgi atau BM407. 1. Melakukan analisis struktur mikro dengan menggunakan mikroskop metalurgi BM407. Kita dapat melihat struktur mikro, logam, dan paduan, termasuk ukuran butir, bentuk, dan orientasi. Analisis struktur mikro dapat memberikan informasi penting tentang sifat fisik, termal, dan mekanik dari bahan tersebut. 2. Melakukan analisis sifat mekanik. Mikroskop metalurgi BM407 juga dapat digunakan untuk melakukan analisis sifat mekanik dari logam dan paduan. Dengan memeriksa struktur mikro, kita dapat mengetahui kekuatan, keuletan, dan ketahanan korosi dari bahan tersebut. Yang ketiga, memeriksa cacat. Mikroskop metalurgi BM407 juga dapat digunakan untuk memeriksa dan mengidentifikasi berbagai jenis cacat pada logam dan paduan seperti retakan, porositas, dan ihomogenitas. Identifikasi cacat dapat membantu memperbaiki proses produksi dan meningkatkan kualitas bahan. Baik, saya lanjutkan. Yang keempat adalah menganalisis struktur permukaan. Mikroskop metalurgi BM407
Juga dapat digunakan untuk memeriksa struktur permukaan logam dan paduan, termasuk tampilan struktur kasar, pola korosi, dan kerusakan permukaan lainnya. Analisis struktur permukaan dapat membantu mengidentifikasi penyebab kerusakan dan memberi informasi tentang performa dan kinerja bahan tersebut. Kemudian, ini adalah bagian-bagian mikroskop metalurgi. Ada eyepiece, diopter adjusting ring, light pad shafting block, ada laser, tension adjusting ring, coarse focusing knob, fine conusing knob, brightness adjusting knob, power switch, stirring type filter, X moving knob, Y moving knob, stake, dan binocular head. Baik, saya lanjutkan. 1. Kepala mikroskop atau head. Kepala mikroskop adalah bagian atas dari mikroskop yang terdiri dari sistem lensa okuler atau eyepiece dan prisma trinokuler. Kepala mikroskop pada BM407 juga dilengkapi dengan kamera digital dan perangkat lunak yang memungkinkan pengambilan gambar dan analisis gambar. 2. Lensa objektif atau objective lens. Lensa objektif adalah lensa yang terletak di dekat sampel dan bertugas untuk memperbesar gambar sampel. Pada BM407, lensa objektif dilengkapi dengan 3 buah lensa objektif dengan perbesaran yang berbeda-beda. 3. Turret lensa objektif atau objective lens turret. Turret lensa objektif adalah bagian yang berisi 3 buah lensa objektif yang dapat diputar dan dipilih sesuai dengan kebutuhan perbesaran gambar. 4. Sumber cahaya atau light source. Sumber cahaya pada BM407 biasanya menggunakan lampu halogen atau LED yang berfungsi untuk memberikan cahaya pada sampel sehingga dapat dilihat dengan jelas. Next. 5. Kondensor. Kondensor adalah lensa yang terletak di bawah sampel dan berfungsi untuk mengumpulkan dan mengarahkan cahaya ke sampel sehingga gambar dapat terlihat lebih jelas dan terang. Yang keenam, stage. Stage adalah part tempat sampel diletakkan untuk diamati. Stage pada BM407 biasanya dilengkapi dengan mekanisme penggerak XY untuk menggeser sampel secara horizontal dan vertikal. 7. Fokus. Fokus pada BM407 dapat disesuaikan dengan menggunakan knob fokus yang terletak di bagian bawah mikroskop. Knob fokus ini dapat digunakan untuk mengatur fokus sampel secara halus dan presisi. 8. Perangkat lunak dan kamera atau software and camera. Mikroskop BM407 dilengkapi dengan kamera digital dan perangkat lunak yang memungkinkan pengambilan gambar dan analisis gambar secara digital. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pengukuran dan analisis kualitatif serta kuantitatif pada gambar yang dihasilkan oleh kamera mikroskop. Next. 9. Quarter focusing knob. Pada bagian mikroskop digunakan untuk mengatur fokus sampel secara kasar dengan menggerakkan lensa objektif secara vertikal. 10. Diopter adjusting ring. Pada mikroskop berfungsi untuk menyesuaikan fokus pada lensa eyepiece dengan mata pengguna yang memiliki kebutuhan fokus yang berbeda. 11. Analisa. Pada mikroskop polarisasi berfungsi untuk memfilter cahaya yang masuk ke lensa objektif dan mencegah cahaya yang tidak polarisasi atau polarisasi acak masuk ke lensa objektif. 12. Stage pada mikroskop berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan dan menempatkan objek atau sampel yang akan diamati. Next. Langkah-langkah penggunaan mikroskop metalurgi BM407. Pertama, siapkan sampel yang akan diamati. Pastikan sampel dalam kondisi bersih dan siap untuk diamati. 2. Nyalakan sumber cahaya mikroskop dan atur kecerahan sesuai kebutuhan. 3. Letakkan sampel pada stage dan atur posisi sampel sehingga tepat di bawah lensa objektif.
4. Gunakan knop fokus untuk mengatur fokus sampel secara halus dan presisi, mulai dengan lensa objektif dengan perbesaran terendah dan naikkan perbesaran secara bertahap untuk melihat detail yang lebih jelas. 5. Setelah mendapatkan gambar yang jelas, gunakan kamera digital pada trinokular untuk mengambil gambar sampel. Pastikan untuk mengatur pengaturan kamera dengan benar, seperti pencahayaan, kecepatan running, dan resolusi gambar. Next. 6. Jika diperlukan, gunakan perangkat lunak yang disediakan untuk melakukan analisis gambar. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pengukuran dan analisis kualitatif serta kuantitatif pada gambar yang dihasilkan oleh kamera mikroskop. 7. Setelah selesai, matikan sumber cahaya dan bersihkan mikroskop dengan hati-hati untuk menjaga kualitas dan ketahanan mikroskop. Spesimen yang digunakan. Berikut merupakan spesimen hasil dari proses pembubutan yang diamati kekesarannya menggunakan mikroskop metalurgi. Spesimen dihaluskan dengan tujuan supaya mikroskop dapat mengambil hasil yang sempurna. Rumus kekasaran permukaan. Rumus untuk mencari kekasaran permukaan yaitu RI sama dengan F pangkat 2 per 32R, di mana RI sama dengan kekasaran rata-rata dalam bentuk inci atau milimeter, F sama dengan V inci per ref atau milimeter per ref, R sama dengan radius pahat dalam bentuk inci atau milimeter. Hasil pengamatan. Berikut merupakan hasil pengamatan spesimen pahat yang dibubut dan diamati kekasarannya menggunakan mikroskop dengan zoom 100 kali dan seterusnya. Next. Kelebihan mikroskop metalurgi BM407. Kemampuan resolusi yang tinggi. Mikroskop metalurgi BM407 memiliki kemampuan resolusi yang sangat tinggi yang memungkinkan untuk melihat detail mikrostruktur dengan sangat jelas. Ini sangat penting untuk analisis dan pengamatan bahan-bahan dengan ukuran butir kecil. Yang kedua, kemampuan pengamatan dari berbagai sudut. Mikroskop metalurgi BM407 memiliki kemampuan untuk mengamati sampel dari berbagai sudut dengan menggunakan lensa objektif yang berbeda. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan struktur dan sifat material. Yang ketiga, fungsi digital. Metalurgi BM407 dapat dilengkapi dengan kamera digital untuk mengambil gambar dan merekam video dari sampel. Ini sangat berguna untuk dokumentasi dan analisis lebih lanjut. Yang keempat, kinerja stabil dan andal. Mikroskop metalurgi BM407 dirancangkan untuk kinerja yang stabil, andal, dengan bahan tahan lama, sistem kontrol yang mudah digunakan. Next. Kekurangan mikroskop metalurgi BM407. Yang pertama, harga yang mahal. Mikroskop metalurgi BM407 dapat menjadi investasi yang mahal bagi industri atau organisasi yang membutuhkan hal ini. Hal ini memungkinkan menjadi hambatan bagi institusi yang memiliki anggaran terbatas. Yang kedua, ukuran yang besar. Mikroskop metalurgi BM407 cukup besar dan membutuhkan uang yang cukup untuk digunakan. Ini mungkin menjadi masalah bagi laboratorium yang kurang keuangannya dan ruangan. Yang ketiga, memerlukan keterampilan operator. Mikroskop metalurgi BM407 memerlukan keterampilan operator yang baik dan pengoperasiannya. Operator harus memiliki pengetahuan dasar tentang mikroskop dan bahan metalurgi yang dapat memaksimalkan kinerja alat ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian materi penelitian hari ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.